Anak Batak atau Rudi Simamora dijemput polisi. Debat padahal lagi debat sama Yusuf PI. Anak Bataknya ditangkap, Yusuf PI-nya ketawa-ketawa. Jadi kalian-kalian yang Islam-Islam, sebelum kalian itu marah, sebelum kalian itu kejang-kejang, tanya dulu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Saya ini menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Strategi cerdas Edis TV lepas dari jerat berapologet dari Amerika Serikat. Mari kita saksikan video berikut ini. Mau saya sebutkan orang-orangnya. Siapa apologet-apologet Kristen yang menderita gara-gara mereka menjawab orang-orang Islam ini? Pak Gracia Pelo. Apa bisa dia tidur di rumahnya? Tidak bisa. Gara-gara dia harus tidur di dalam sel. Anak Batak atau Rudi Simamora dijemput polisi. Debat padahal lagi debat sama Yusuf PI. Anak Bataknya ditangkap, Yusuf PI-nya ketawa-ketawa. Siapa lagi? Muhammad KC. 10 tahun dia di penjara. Saya tidak mau saya seperti itu. Saya harus menggunakan strategi. No, Yusuf Manubulu banyak. Karena apa? Karena hanya Islam yang boleh bahas agama Kristen. Kalau orang Kristen, kalau mau jawab, ya siap-siap saja, Anda siap-siap saja. Kalau pendebat-pendebat Muslim, seperti Donditan dan kawan-kawannya, siapa? Irina Handono, siapa lagi? Banyak itu ya. Felix Xiao, Abdul Somad, dan lain sebagainya. Mereka tidur-tidur di rumah. Jadi kalian-kalian yang Islam-Islam, sebelum kalian itu marah, sebelum kalian itu kejang-kejang, tanya dulu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Saya ini menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Ada ketidakseimbangan atau ketimpangan yang jelas-jelas nyata dialami dan dirasakan oleh apologet Kristen dibandingkan dengan apologet di luar Kristen terkait dengan perlakuan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah merupakan rahasia umum. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Edis TV tadi, Pak Gracia Pelo, beliau dipenjara kurang lebih 2 tahun oleh karena berapologet di media sosial. Demikian juga dengan anak Batak atau Rudi Simamora. Bahkan untuk yang kedua kalinya beliau kembali ditangkap, kalau tidak salah sekarang masih ada di dalam tahanan. Kemudian Bapak Muhammad KC, seorang murtadin yang pada akhirnya divonis penjara 10 tahun. Saya tidak tahu kabar terbaru apakah ketika misalnya mengajukan banding dikurangi hukumannya. Kemudian Pendeta Yusuf Manubulu. Beliau adalah seorang yang juga pernah dipenjara oleh karena berapologetika di media sosial. Tetapi ketika lawan debat mereka atau dari apologet polemikus di luar Kristen yang begitu getol, rajin, dan gigih membahas, menafsirkan Alkitab, keimanan Kristen sesuka mereka, tetapi tidak ada tindakan yang signifikan yang dilakukan kepada mereka. Sepanjang yang saya tahu, paling tidak ada satu orang, itu pun sudah almarhum,
Yahya Waloni. Beliau sempat di penjara, kalau tidak salah, ada sekitar setengah tahun atau 5 bulan. Padahal pernyataan-pernyataannya begitu luar biasa, menyalahpahami Alkitab, Yesus, bahkan berbagai ajaran Kristen lain. Sebelum Bang Edi Stipi beranjak ke Amerika, sudah terlebih dahulu Joseph Paul Zhang. Beliau berada di wilayah Eropa. Itu juga oleh karena beliau melihat bisa berapologetika secara leluasa ketika tidak berada di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Oleh karena adanya tendensi atau kecenderungan begitu kritis menyikapi apologet Kristen, tetapi kurang atau tidak kritis menyikapi apologet di luar Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir pernyataan yang sering diungkapkan oleh Edi Stipi bisa menjadi sebuah perhatian serius bagi kita. Kalau saudara kami di luar Kristen yang membahas Kristen, biasanya itu disebut dengan penyebaran agama. Tetapi kalau Kristen yang membahas di luar Kristen, biasanya diarahkan kepada sebuah konklusi kesimpulan, itu penodaan penistaan agama. Ini kelihatan tidak fair. Pertanyaan muncul kepada kita, kenapa ketika orang-orang di luar Kristen yang begitu getol, gigih, dan sibuk membahas Alkitab, doktrin ajaran Kristen, sesuka hatinya, tidak seperti yang dipahami secara umum oleh orang-orang Kristen. Secara keseluruhan atau mayoritas tidak diapa-apain atau tidak ada tindakan. Padahal seringkali sudah sangat jauh melenceng dan menyimpang dari apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Tetapi kenapa ketika para apologet Kristen mengcounter, memberikan jawaban atas kesalahpahaman yang dibuat oleh orang-orang di luar Kristen, bahkan sekaligus juga membahas doktrin ajaran agama di luar Kristen, langsung kelihatan emosi, marah-marah, kebakaran jenggot. Kalau dalam istilah Edi Stipi, kenapa kamu kesetanan? Itu bisa kita saksikan di media sosial yang ada. Ada beberapa orang yang sudah saya tonton, mereka itu begitu ngotot meminta supaya Edi Stipi pulang dari Amerika, supaya dia apa-apain di Indonesia. Coba bayangkan. Padahal Edi Stipi sering memberikan tantangan. Tunjukkan kepada saya di mana saya memfitnah, di mana saya menodai. Tetapi hanya emosi dan marah-marah. Apakah itu dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan? Marah-marah tanpa ada rem, tanpa ada penguasaan diri. Ketika ditanya, yang mananya yang difitnah? Dia bisa menjawab. Aturan dijawab saja. Kamu memfitnah ajaran kami, bla 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 bla. Baru di cross check. Apakah benar demikian? Kalau misalnya Edi Stipi bisa menunjukkan data-data seperti yang dituduhkan di fitnah itu, berarti bukan memfitnah namanya, hanya menunjukkan data secara valid. Memang tetap saya mengingatkan kepada setiap kita, khususnya apologet Kristen, untuk terus mengingat firman Tuhan yang memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa kita memang harus memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni.
Ini menjadi moto kita. Dan saya melihat tendensi kecenderungan dari Edis TV. Bahasanya santun. Dan itu pun pernah diakui oleh salah seorang apologet Islam. Bahwa memang Edis TV itu digemari banyak orang karena bahasanya santun. Dan saya pikir hal yang baik dari Bang Edis TV sebagai seorang apologet bisa dicontoh oleh apologet-apologet lain. Sehingga lewat tutur kata kita, orang lain juga bisa melihat siapa Kristen yang sebenarnya. Bahkan ada seringkali yang mengatakan demikian. Edis, kenapa kamu melulu membahas tentang agama kami, ajaran kami, kitab suci kami, doktrin kami? Bahaslah agamamu. Sebenarnya Edis TV sudah mengatakan, bilang sama Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, Irene Handono, Dondi Tan, Felix Xiao, Nora Aritonang, Juma, Yonatan Nandar, dan yang lain untuk stop membahas ajaran Kristen. Kalau mereka stop, saya pun pasti stop. Begitu jelas kerinduan dari Bang Edis TV. Tapi kelihatannya bukannya makin merosot, bukannya makin menurun, bukannya makin berkurang, tapi makin menjadi-jadi. Dan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya mereka menafsirkan Alkitab dengan cara yang keliru dan salah, bukan dengan cara yang baik, benar, serta bertanggung jawab.